simpulkan bahwa moderasi beragama ini sepertinya gabungan antara apa namanya tadi P4, kemudian ada pelajaran kalau dulu PMP pendidikan moral Pancasila kan, kemudian berubah jadi PKN, ada pelajaran agamanya. Kalau kita di madrasah itu akidah akhlak juga ada. Kayaknya ini digabung, kemudian di dalamnya atau diapakan seperti apa moderasi beragama. Tolong Bunda ini mohon dipertajam atau dijelaskan ulang. Nah, yang kedua tadi tentang istilahnya bina damai atau apa Bunda istilah itunya peace building ya Bunda. Ada itu diistilahkan bahwa bina agama ini merupakan transformasi dari kultur kekerasan menjadi kultur damai ya Bunda, atau bahasanya apa ya? Dua esensial yang dari dekonstruksi struktur kekerasan menjadi merekonstruksi ke struktur perdamaian. Mungkin mohon penjelasannya Bunda. Terima kasih Bunda atas pencerahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Bu Sukesi ya, jadi perlu diingat juga moderasi beragama ini bukan hanya untuk orang Islam. Ya, bukan hanya untuk orang Islam gitu loh ya. Karena kalau untuk akidah akhlak kan khusus itu adalah akhlak yang kita tinjau dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Kemudian kalau PPKN itu lebih dalam ya tentang kewarganegaraan secara menyeluruh ya. Tapi kalau untuk moderasi beragama ini itu khusus konflik-konflik yang disebabkan karena gesekan dalam umat-umat beragama. Ya. Jadi kenapa? Karena kita Indonesia itu multi religion ya. Jadi kita terdiri dari beberapa agama yang semuanya itu merupakan penduduk pribuminya Indonesia ya. Malah kan sekarang udah ada Konghucu, udah ada ya mudah-mudahan nanti jangan sampai lah ya kalau PKI itu jadi kepercayaannya diakui juga di Indonesia kan sampai. Jadi kenapa ini baru dimunculkan era tahun 2019 ke sini ya? Karena sudah banyak terjadi di mana-mana yang mana itu kerusuhan itu disebabkan karena konflik agama. Ya. Jadi bagaimana mendamaikan masyarakat antar agama itu. Makanya agama dan bina damai. Jadi kedamaian yang dibina di antara umat beragama. Jadi gitu. Ya. Dan kalau PPKN itu kan masuk sebuah materi ya. Materi dalam kurikulum gitu ya. Kalau moderasi ini hanya sebagai sisipan saja Bu ya, sebagai sisipan sama seperti pendidikan karakter gitu. Ya. Tapi kalau pendidikan karakter itu kan secara umum ya. Kalau untuk moderasi beragama ini dalam kehidupan beragama sehingga kita damai, kita saling menghargai dan kita memupuk sifat toleran. Ya. Itu kata kuncinya itu toleran. Tapi toleran dalam tanda kutip masih dibungkus oleh agama masing-masing. Gitu. Ya. Oke, Bu Sukesi. Ya, terima kasih Bunda atas penjelasannya. Ada lagi? Saya Bu mau bertanya Bu. Oke, ternyata banyak yang bertanya ya.
Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini tentang misalnya kayak misalnya Natalan itu Bu ya. Jadi kan toleransi itu apakah kita harus hadir ke acara Lebaran Natal itu, atau kita membiarkan umat agama Kristen itu menjalankan Lebaran Natalnya itu dengan tenang, atau kita juga ikut hadir atau berkunjung ke rumahnya. Karena yang saya pernah dengar bahwa orang Islam tidak boleh mengatakan Selamat Natal. Kalau misalnya mengucapkan Selamat Natal berarti kita mengakui Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, seperti itu. Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya itu kan bukan tradisi yang dicontohkan oleh Nabi kita gitu ya, oleh sunnah Nabi kita gitu. Kalau saya sih nggak pernah saya mengucapkan selamat pada kan kebetulan ada juga WI yang nama Katolik gitu ya. Paling saya kalau ngomong sama dia tuh, mana kue Natalnya? Paling gitu aja. Saya nggak ngomongin selamat gitu loh ya. Jadi ya kalau kita biasakan selamat ya, kalau suatu saat kita nggak mengucapkan lagi kan jadi terasa asing gitu kan. Tapi kalau kita tidak pernah mengucapkan selamat gitu ya biasa-biasa aja gitu. Kita nggak perlu ke rumah dia dan kita juga tidak memerlukan mereka untuk ke rumah kita kan. Jadi kan impas gitu. Dan kalaupun itu sudah menjadi kebiasaan, misalnya kita ke rumah dia, diundang kita ke rumah dia gitu ya, mungkin tradisi ini bisa kita ubah gitu loh, dengan penolakan yang halus gitu loh. Mungkin ketika mereka itu sedang merayakan itu, kita bikin kesibukan lain juga gitu loh. Jadi itulah ya maksudnya bagaimana sifat moderat kita itu bisa kita terapkan di masyarakat yang beda agama ini, sehingga tidak saling tersinggung, ya tidak saling ikut campur, tidak saling mengganggu gitu loh, ya Bu Tuti ya. Jadi ya kan ulama juga sudah sepakat ya, MUI saya pikir ada MUI menyatakan bahwa mengucapkan selamat itu haram hukumnya kan. Ya jadi kita ikut itu saja. Kalaupun menteri mengucapkan selamat hari Natal kepada orang yang bernatal, ya itu karena status dia sebagai menteri agama-agama, ya bukan mungkin sebagai diri dia pribadi sebagai orang Islam gitu ya. Saya berpikirnya seperti itu aja. Jadi ya damai aja sih gitu loh. Yang penting kita itu berbuat seminimal mungkin tidak melanggar akidah agama kita. Ya. Ya, jadi enggak usah terlalu diributkan gitu loh. Untuk apa kita ribut? Yang penting kita berusaha menghindarkan aja gitu. Kalau kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama menghindarkan hal begitu ya alhamdulillah gitu. Ya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita mengucapkan selamat, kita berkunjung ke rumah mereka, mungkin mulai saat ini kita bisa ubah kebiasaan itu supaya tidak mengganggu akidah kita gitu loh ya. Sedangkan kita beribadah dengan hati-hati saja itu sudah mungkin saja melanggar akidah kita kan, apalagi itu kita sengaja. Ya, ya itu menurut emat pikir saya, dan alhamdulillah sih saya walaupun tetangga saya ada orang Kristen juga ya, saya ya nggak pernah ngucapin selamat. Ya, dia juga nggak pernah ngucapin selamat Lebaran ke saya. Ya udah sama-sama aja. Kalaupun mereka ngucapin selamat ya memang
mereka wajib mengucapin selamat sama kita, karena menurut kita agama kita yang benar kan. Tapi kalau kita ngucapin selamat, yang berarti kita mengakui bahwa semua agama sama, gitu kan. Itu aja gitu loh ya. Iya. Terus satu lagi boleh Bu? Iya, silahkan. Terus saya pernah lihat nih Bu lewat TV, saya tidak menyebutkan ustadznya. Terus dia mengatakan begini, saya mengucapkan selamat hari Natal, tapi itu untuk saya aja loh katanya gitu. Karena kenapa katanya gitu? Karena tempat tinggal saya itu banyak non Muslim yang datang hari pertama hari raya Idul Fitri itu orang-orang non Muslim katanya. Jadi saya kalau hari Natal juga mengucapkan hari Natal katanya seperti itu. Jadi saya kok Ustadz ini seperti ini, sementara Ustadz yang lain kan melarang kita mengucapkan hari Natal. Jadi saya gimana ini kok Ustadz ini boleh gitu mengatakan selamat hari Natal walaupun dibilangkan ini hanya untuk saya bukan untuk orang lain seperti itu. Gimana Bu Ibu menanggapinya? Ya kalau saya pikir itu ustadznya ya Ustadz Bunglon gitu loh. Iya enggak? Sampai saya simpan itunya tuh videonya tuh itu benar enggak sih Ustadznya? Coba tanya ke Ustadz Somad deh. Ya. Kalau Ustadz Somad kan dia ya A, B kan dia kan. Jangan yang bunglon gitu loh ya. Kalau saya mah gitu aja ya. Kalau Ibu mau nyampai ke Ustadznya, sampaikan aja. Itu kan menurut pikiran saya dan saya boleh berpendapat gitu kan. Ya saya tegas menyatakan ya itu Ustadznya Ustadz bunglon gitu loh. Jadi di mana dia tinggal maka dia akan mengikuti kebiasaan di situ gitu. Jadi tidak mengikuti akidah dia yang sebenarnya gitu. Padahal dia kan bisa saja merubah itu kan. Dan dia juga bisa memberitahu kepada orang itu bahwa mohon maaf ya gitu loh ya. Ya nggak usah disebutkan alasannya gitu loh. Oh iya ya bilang lupa aja gitu. Kenapa ngucap salah? Oh iya lupa ya. Iyalah selamat berbahagia ya gitu aja. Nggak usah disebutin selamat Natal. Selamat bersenang-senang ya kan sama aja gitu kan. Selamat bersenang-senang kan nggak salah kita ngomongnya kan. Selamat berbahagia ya, selamat makan-makan ya gitu ya. Selamat nyate-nyate ya kan boleh kita ubah. Jadi kita harus ada strategi gitu. Bisa nggak Bu Tuti? Insya Allah. Iya, dia Natal gitu. Selamat makan-makan ya gitu. Ya kan kita ngucapin selamat makan-makan bukan selamat hari Natalnya itu gitu kan. Selamat berbahagia ya boleh kan kita mendoakan mereka berbahagia kan boleh gitu. Nggak salah. Begitu ya. Mungkin yang lain kalau punya pendapat nggak apa-apa ya. Mungkin pendapat saya masih perlu ditambahkan gitu lah ya. Pak Arik kayaknya mau ngomong-ngomong ya. Dia udah dekat sama Jokowi itu. Yo Ustaz Arif silakan. Oh ya. Iya. Ya, tapi mungkin ini saya perlu sarankan ke Pak Arif juga ya.
nanti mulut kita juga bersaksi ya, walaupun hati kita nggak ikut gitu ya. Jadi ya jagalah mulutmu gitu loh ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulutnya kita gitu loh. Walaupun misalnya kita berbohong, tapi hati kita tidak ingin berbohong gitu loh. Tapi kan kita udah berbohong gitu loh, ya. Ya saya sarankan gitu aja, mau tak mau silakan tanggung jawab sendiri. Benar nggak, Pak Ustadz? Pak Ustadz. Itu rumah Jokowi belakang itu. Tempat Jokowi nginap tuh sama ibu negara itu. Siapa sih ibu negara? Lupa sih namanya. Ibu siapa ya namanya? Ibu Iriana. Iriana. Oh iya Bu. Iriana. Ya. Orang Iriana. Saya Bunda. Iya. Sekarang saya tanya, hati kecil Bapak gimana? Iya, tapi ini kan kalau diminta pendapat, nanti pendapat Bapak mempengaruhi orang lain gimana? Iya, tapi kan tadi ada sarannya, kalau cuma mulut ngucapin hati enggak, sah-sah aja. Interaksi sosial. Iya, itu teori menurut siapa? Orangnya orang Islam, orang Kristen, Islam kafah, Islam-Islaman. Ya, berarti kan iya, berarti nanti Bapak untuk sekadar interaksi sosial nanti cicipin aja itu masakannya. Ya, makanannya ada babi ya makan aja, kan interaksi sosial. Kan tadi ngucapin udah, sekarang makannya lagi. Jangan tanggung-tanggung kalau mau mau ini mah mau interaksi sosial. Bukan modern itu mah terlalu ekstrem kiri itu. Iya. Iya. Ya namanya udah kiri ya. Oh iya. Ya mau ibaratnya orang udah kotor, ya tapi nggak kotor-kotor amat ya ampun. Arif berbudi banget. Oh iya. Ya namanya udah kiri tak kiri, jangan kiri banget gitu loh. Jangan nyerempet, nggak boleh nyerempet. Iya, kan ini mau jadi menjadi penyuluh moderasi beragama. Kalau orangnya pelin-pelan begini gimana nih? Bukannya moderat, malah jadi ekstrem kiri deh. Menganggap semuanya benar, semua agama benar. Itu liberal. Iya. Liberal. Mana Pak Arif? Nanti tujuan moderasi beragamanya nggak tercapai ini. Kalau liberal menjadikan agama itu benar, semua agama itu benar sama. Semua. Jadi mereka ucapin selamat, kita ucapin selamat. Atas dasar apa?
toleransi. Nah, itu mah toleransi kiri itu. Ya nggak boleh juga. Ya kan istilahnya kita berusaha menghindari itu. Ya, berusaha menghindari itu. Ya, saya pikir ada pejabat yang itu kayak orang-orang ya, mohon maaf ya, saya bukan orang PKS itu ya. Tapi saya lihat bahwa pejabat-pejabat PKS itu dia nggak pernah terlibat dengan toleransi yang terlalu berlebihan itu. Ya. Boleh menambahkan dulu? Iya, silakan Bu Nina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita bicara tentang moderasi agama, yaitu kemampuan kita hidup berdampingan secara umat beragama, maka kita harus saling menghargai, menghormati, tanpa ikut campur dalam agama mereka. Nah, di dalam aturan agama kita juga punya akidah, kemudian punya syariah, kemudian punya ibadah. Nah, kemudian dalam hal apa kita harus moderat beragama? Ya dalam urusan muamalah, artinya bekerja sama, berjual beli untuk hal-hal yang tidak ada kaitan dengan akidah kita itu dibenarkan. Nah, terus bagaimana persoalan dengan mengucapkan selamat? Apakah itu bagian dari akidah? Nah, itu bagian dari syariat, karena di dalam ajaran kita barang siapa yang menyatakan terhadap agama itu benar, maka dia termasuk golongan itu. Maka itu kita pahamkan saja kepada agama lain bahwa di dalam agama kami tidak boleh mengucapkan kata selamat itu. Nah, mungkin kata-kata itu ketika kita berteman, oh ya, disitulah rasa moderat beragamanya. Oh ya, di agama dia nggak boleh, di agama kami boleh mengucapkan selamat hari raya, ya silahkan. Nah, sehingga kita tetap hidup secara berdampingan. Tapi di dalam kaidah fikih itu ada lagi, Bunda, ada masalihur mursalah. Artinya jika hal itu dilakukan kemudian tidak ada kaitan dengan ibadah, mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat, maka hal itu boleh. Misal, ketika Bapak Jokowi diminta hadir di sebuah perayaan agama lain. Nah, status dia sebagai presiden, dia boleh hadir. Tapi status dia sebagai umat beragama sebenarnya dilarang. Nah, kenapa presiden boleh? Hanya dia ketika menjabat sebagai kepala negara, tapi kita tidak boleh. Nah, itu artinya ada aturan-aturan yang bisa diterapkan untuk personal dan situasi tertentu, tapi ada hal-hal yang memang tidak. Sehingga kehidupan beragama kita tetap bisa hidup secara damai demi keamanan dan ketenangan NKRI. Hanya itu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penjelasan yang menyejukkan juga gitu ya. Seperti di awal tadi saya bilang kan, kalau presiden itu kan karena jabatannya presiden gitu loh. Tapi ketika pribadinya dia sebagai umat Islamnya dia atau nggak tahu lah ya agamanya apa gitu kan. Nah, itu berarti ke syariatnya dia sebagai umat beragama. Oke. Saya masih ada yang bertanya ini. Waduh, mantap. Ya. Mungkin kita bisa lihat sedikit, nanti kita bisa nyambung lagi ya. Untuk lebih lanjut kita akan masuk ke moderasi beragama ini ya. Moderasi beragama dalam kehidupan multikultural ya. Jadi kita sudah lebih mendalam sekarang ya mengkaji moderasi beragama. Kalau untuk materi KB 1 dan 2 itu masih pendahuluan ya. Nah, bagaimana kita melihat moderasi beragama ini dalam kehidupan multikultural? Karena kita terdiri dari suku-suku yang beragam, budaya-budaya dan yang tersebar dari ribuan pulau ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kompetensi yang Bapak dan Ibu harus tuntaskan pada KB 3 ini adalah Bapak dan Ibu memahami konsep moderasi beragama dalam
konteks multikultural. Ini sudah saya muncul. Indikator keberhasilannya ini ada 2 ya. Ini Bapak dan Ibu harus memenuhi indikator ini ya. Yang pertama menjelaskan konsep ya, konsep multikultural dalam konteks moderasi beragama. Jadi kita udah menukik ke moderasi beragama. Mungkin multikultural dalam materi geografi atau sejarah ya, itu beda ya, atau seni rupa atau kesenian itu beda ya. Tapi ini bagaimana kita mengkaitkan multikultural dalam konteks moderasi beragama. Kemudian yang kedua menjelaskan moderasi beragama dalam bingkai keseragaman dan kesepadanan. Bagaimana moderasi beragama ini bisa dijelaskan keterkaitannya atau keterhubungannya dengan bingkai keragaman itu tadi ya, dan kesepadanan. Jadi walaupun beragam itu tetap sejalan ya. Nah, kita lihat apa itu multikulturalisme ya. Kita multi berarti itu plural, jamak ya. Sedangkan kulturalisme adalah budaya ya. Jadi pengertian dari multikultural itu adalah recognition atau dalam arti pengertiannya adalah penerimaan. Jadi kita langsung masukkan konsep ke dalam mindset kita ya. Penerimaan terhadap adanya keragaman. Ya, kalau Bapak dan Ibu tidak menerima, ya silakan Bapak dan Ibu pindah ke tempat yang sangat terpencil yang di situ tidak ada keragaman. Ya, jadi penerimaan adanya keragaman yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan dan politik yang mereka anut. Jadi apapun nilai-nilainya yang ada pada keragaman itu, budaya itu, kebiasaan itu, atau politik itu, kita harus meyakininya, harus menerimanya gitu ya, dan memahaminya gitu ya. Sekarang bagaimana akibat dari multikultural ini? Kita tahu bahwa akibat dari multikultural ini tentu di samping adat dan budaya juga agama-agama. Sekarang apa dilema dari agama-agama ini, Bapak dan Ibu ya? Dilema yang biasa terjadi yaitu tak kalah berhubungan dengan kalangan luar. Ya, kalau hanya antara mereka biasanya ya damai-damai aja gitu lah ya. Paling juga antara keluarga atau tetangga ya biasalah, hanya menyangkut dalam kehidupan yang di luar konteks sosial keagamaan. Ya. Nah, di sini ketika mereka berhubungan dengan yang di luar komunitasnya, hampir semua agama memandang pihak lain itu lebih rendah. Ini memang terjadi ya. Biasa memandang tempat yang lain itu rendah ya. Bahkan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komunitas di luar dirinya. Oh, sayalah yang paling hebat, loh. Ya, agama saya yang paling hebat. Nah, begitu pula orang Kristen ngomong begitu juga, orang Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik ngomong begitu juga. Nah, kalau ini terjadi ya, mendiskreditkan agama di luar agama sendiri ya, mendiskreditkan budaya dan lain-lainnya, maka itulah yang akan merupakan dilema-dilema yang terjadi, ya dilema-dilema yang agama. Nah sekarang kita bisa mengkorelasikan bagaimana peran agama dalam masyarakat multikultur ini. Ya, kita bisa membaca buku-buku atau teks keagamaan yang moderat. Kita lihat di situ ya. Kita bisa memilah mana buku-buku yang tidak moderat, mana yang moderat ya. Kalau buku-buku keagamaan yang moderat itu buku-buku yang berisi pemikiran atau uraian yang meneguhkan komitmen kebangsaan Indonesia. Ya. Jadi dengan berbeda-beda itu tetap satu. Itu buku-buku yang moderat ya. Tapi di samping meneguhkan kebangsaan Indonesia juga memperkuat penerimaan terhadap keragaman dan melestarikan pandangan dan tradisi keagamaan yang ramah dengan budaya lokal ya. Jadi
tidak ada masalah kita mau beragam, mau dia kulitnya hitam, merah, kuning atau putih ya, itu ya sah-sah aja, damai-damai aja, senang-senang aja ngelihatnya gitu ya. Melihat orang Kristen melihat orang Islam melihat orang Hindu dan sebaliknya ya senang-senang aja gitu loh. Jadi tidak perlu kita mendiskreditkan orang yang di luar komunitasnya kita atau di luar kelompoknya kita ya. Nah, dan juga buku-buku Islam yang progresif ya. Itu buku-buku yang berisi pembahasan yang menumbuhkan atau mempromosikan nilai-nilai humanitarian, nilai-nilai kemanusiaan seperti demokrasi, ya civil society, kesetaraan gender, keadilan dan lain-lain. Jadi kita istilahnya dalam membaca buku-buku juga kita harus selektif Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai kita gara-gara membaca buku kita malah menjadi orang-orang yang intoleran, orang-orang yang mendiskreditkan orang di luar komunitasnya kita gitu ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana masyarakat Majemuk itu karakteristiknya. Yang pertama kita bisa lihat secara genealogis yaitu seseorang itu merasa dekat karena saudara ya, seketurunan gitu ya. Saudara misalnya lebih kecilnya itu ada hubungan kekeluargaan ya. Kemudian secara teritorial, secara wilayah ya. Oh sama-sama tinggal di Sintang. Nah, itu orang Sintang. Oh ketika ada publish di media sosial, oh orang Sintang itu begini. Nah, otomatis walaupun dia tidak saudara, itu akan merasa terhina, ya, akan merasa mereka dijatuhkan, direndahkan dan lain-lain, gitu ya. Kemudian untuk secara spiritual, ya, sama-sama orang Islam. Ketika sama orang Islam dilecehkan atau dihina atau didiskreditkan, maka dimanapun orang Islam itu berada ya, maka dia akan merasa satu kesatuan dan merasa dia itu diganggu ya atau didiskreditkan. Nah, ada juga yang merasa satu kesatuan para campuran dia itu saudara, kemudian satu tempat tinggal dan satu keyakinan. Nah, ini mungkin yang untuk campuran ini ikatannya akan lebih kuat gitu ya. Karena di samping dia itu satu keturunan juga satu tempat tinggal dan juga satu keyakinan ya. Seperti orang yang tinggal di suatu kecamatan misalnya ya, sedangkan kecamatan lain berbeda keyakinan. Nah, itu yang mempengaruhi kesatuan mereka. Ya. Nah, pembagian inilah yang menyebabkan kemajemukan dari masyarakat kita ya di Indonesia. Ya. Kita lihat bagaimana ciri masyarakat kultural itu. Ya, kita lihat di sini yang pertama terjadi segmentasi karena memiliki struktur budaya lebih dari satu. Karena pembagian kelompok yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik dan perilaku. Jadi ini terjadi pemilahan ya, segmen-segmen itu. Kemudian memiliki struktur budaya lebih bersatu, saling mengisi, saling melengkapi dan saling memahami. Ya. Kemudian yang ketiga konsensus rendah dan proses integrasi berlangsung lama. Ya. Relatif berkondisi konflik sosial berbau. Jadi ketika satu kelompok itu ada proses pemindahan sesuatu budaya itu cenderung berjalan lambat karena mereka sudah terpati dengan kondisi yang selama ini mereka sudah alami, sudah mereka ikuti dan lain-lain.
Yang keempat, struktur sosial berlangsung non komplementer. Jadi tidak bercampur baur. Mereka cenderung lebih mengelompok ya, lebih mengelompok pada kelompoknya sendiri gitu ya. Kemudian dominasi di dalam ekonomi, politik, sosial, budaya terhadap kumpulan ini. Jadi nggak mau kalah gitu ya. Ingin merajai, ingin mempelopori dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam sosial, budaya terhadap kumpulan. Tidak mau kalah ya. Jenis-jenis masyarakat multikultural di sini kita bisa lihat ada masyarakat majemuk dengan mayoritas seimbang ya. Jadi ada dua kelompok misalnya ya, tapi seimbang 50-50 ya. Ada juga masyarakat majemuk dengan minoritas. Misalnya di mana? Misalnya di Papua ya. Papua itu majemuk, tapi misalnya orang Islam adalah minoritas ya. Ada juga masyarakat majemuk dengan fragmentasi, tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik dan ekonomi yang dominan. Ya, jadi tidak ada satupun yang dominan. Jadi mereka istilahnya saling berbaur saja, gitu, ya. Kemudian bagaimana dengan praktek ya, praktek multikulturalisme pada masyarakat ini ya. Nah, ada 3 praktek di sini multikulturalismenya, ada yang disebut dengan isolasiisme, yaitu kelompok masyarakat yang menjalani kehidupan secara otonom dengan interaksi kelompok yang minimal satu bersama lain. Jadi lebih mengisolasi ya, lebih menutup diri. Ada juga yang mereka multikultural akomodatif, yaitu masyarakat diartikan sebagai satu masyarakat yang mempunyai kultur dominan yang membuat kesesuaian tertentu bagi kaum minoritas untuk mempertahankan kebudayaan mereka. Ya, jadi di sini yang dominan dia itu lebih akomodatif. Ya. Ada juga yang otonomis, jadi masyarakat yang hidup bersama berusaha menciptakan kesetaraan budaya. Jadi ini lebih cenderung damai di sini ya, jadi tidak saling mengalahkan di sini ya. Nah, yang keempat ada multikulturalisme kritikal atau interaktif dalam masyarakat yang tidak fokus terhadap kehidupan kultur otonom. Mereka lebih menciptakan kultur kolektif yang mencerminkan menegaskan versi masing-masing dan kelompok masyarakat. Jadi ini lebih ya aku, diko gitu aja gitu ya. Tapi lebih kritis dan interaktif. Kemudian kosmopolitan itu adalah multikultural yang mana mereka berusaha menghilangkan batas dalam kehidupan mereka sehingga tercipta masyarakat dengan individu yang tidak terikat pada budaya tertentu. Jadi ini istilahnya udah hilang, udah fokus ya budaya mereka. Ya, ini juga tidak bagus juga gitu ya. Nah, sekarang apa penyebab dari multikultural ini ya? Nah, kita bisa mengkaji ulang ya, apalagi ini Pak Arief dia lebih paham ini karena dia guru sejarah ya, bahwa penyebab dari multikultural itu ya dari sejarah, dari zaman dulu ya, kemudian faktor pengaruh kebudayaan asing ya, faktor geografis yang terdiri dari pulau-pulau, kemudian juga faktor fisik ya, misalnya kalau orang Medan itu perawakannya seperti bagaimana, bicaranya seperti apa, orang Aceh gimana, orang Jawa gimana ngomong juga, apalagi orang Papua, orang Ambon, Sulawesi dan lainnya gitu ya. Kemudian faktor agama udah jelas ya, dan keanekaragaman ras. Nah, ini yang menyebabkan multikultur ya, kultur yang beragam. Nah, sekarang kita lihat dari multikultur itu bagaimana peran moderasi beragama ini supaya dalam bingkai keragaman ini ada kesepadanan ya. Bagaimana peran agama di sini ya. Kita beragam tapi kita tetap padan ya. Moderasi beragama itu
kita harus paham, kita harus ingat bahwa itu adalah solusi. Solusi, ya, makanya sekarang salah satu solusinya itu ada bagian di Kementerian Agama yang disebut dengan FKUB ya. Jadi Forum Komunikasi Umat Beragama ya, ada di Kementerian Agama ya. Jadi di sini berinteraksilah wakil-wakil dari semua agama dalam memecahkan masalah-masalah tentang keberagamaan ya. Dan di sini dilihat bahwa keragaman itu bukan hanya dari agama ya. Di dalamnya juga ada eksis, ada yang disebut dengan paham, ada juga ada sekte gitu. Jadi ada seperti Islam aja kan ada yang alirannya NU gitu ya, atau Muhammadiyah, tapi itu saya pikir itu lebih ke organisasi ya. Kalau untuk sekte-sekte mungkin bisa diibaratkan di sini adalah ada yang ikut mazhabnya Syafi'i, Hanafi, Hambali ya gitu ya. Itu lebih valid ya kalau bilang gitu ya. Nah, bagaimana dalam kerangka agama ini bahwa sekali lagi kita bisa memahamkan di sini bahwa agama itu adalah sebuah jalan keluar sehingga masyarakat itu bisa rukun ya. Masyarakat bisa rukun, yang mana kerukunan ini merupakan kerangka universal untuk kemanusiaan dan peradaban. Jadi kerangka yang sangat-sangat umum, sangat-sangat mendasar untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, intinya moderasi beragama itu akan menimbulkan sikap moderat bagi masyarakat multikultur tadi ya. Yang mana sikap moderat ini adalah mendorong adaptasi hingga akulturasi budaya dan agama dan dengan tidak. Nah, ini kata-kata kuncinya ya. Jadi kita beradaptasi hingga akulturasi budaya dan agama dengan tidak menghilangkan hal-hal pokok dalam agama. Itulah sikap moderat ya. Jadi kita dengan multikultur tadi, Bapak dan Ibu ya, kita menganggap bahwa semua budaya itu sama, kita bisa beradaptasi dengan agama yang lain ya, kita beradaptasi dengan suku lain, kita bisa beradaptasi dengan budaya lain dengan tidak menghilangkan hal-hal pokok dalam agama. Ini kata kunci. Itulah sikap moderat ya. Nah, bagaimana strategi kita untuk memelihara kerukunan umat beragama dalam keragaman ini? Yang pertama, kode etik penyiaran agama. Nah, inilah pengaruh yang sangat besar, antara lain adalah media sosial. Nah, akibat media sosial inilah yang sering menyebabkan konflik ya, sehingga menyebabkan kerukunan beragama ini bisa terganggu ya. Kemudian bagaimana dalam prosedur pendirian rumah ibadah. Nah, ini hendaknya juga harus diatur sehingga kalau semua memenuhi aturan, baik itu mau mendirikan pura, kelenteng, masjid, gereja, atau namanya itu ya biara ya gitu ya. Nah, itu harus memenuhi aturan, ya harus memenuhi prosedur sehingga tidak akan terjadi masalah. Ya. Kemudian juga yang ketiga pemberdayaan forum komunikasi umat beragama. Nah, ini strateginya ya, dan tiga hal itu yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa mencapai kerukunan umat beragama dalam keragaman dalam masyarakat yang multikultur. Jadi itulah
penjelasan tentang multikulturalisme dalam kehidupan moderasi beragama. Ya, oke, Bapak dan Ibu, itu penjelasan tentang KP3 kita ya. Dan sedikit banyaknya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah memahami sedikit pokok-pokok intinya ya, sehingga sekarang Bapak dan Ibu mulai membayangkan 34 provinsi ini ya. Dan nanti ini ada kaitannya dengan tugas ya, Ibu nanti ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu saya sudah siapin tema untuk diskusinya. Silakan Bapak dan Ibu tuangkan pendapatnya di situ ya. Dan bisa Bapak dan Ibu kasih saran atau tambahan untuk pertanyaan teman-teman juga. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ya, kemudian Bapak dan Ibu nanti untuk tugasnya saya perjelas di sini ya. Tugasnya itu Bapak dan Ibu nanti pilih 5 provinsi ya. Bapak dan Ibu pilih 5 provinsi atau 5 suku ya. Kemudian di satu suku itu ya, misalnya saya memilih suku Minangkabau ya. Nah, Bapak dan Ibu cari tahu di situ kalau suku Minang itu kalau adatnya seperti apa ya, adatnya. Makanannya apa ya. Mungkin keseniannya apa. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ciri khas di suku itu ya. Mungkin suku Jawa, apalagi keragaman yang ada pada suku Jawa. Jadi diidentifikasi aspek-aspeknya selengkap mungkin ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mengambil suku Jawa, suku Bali, suku Ambon, suku Dayak misalnya ya, atau suku Aceh atau suku Batak, suku Padang. Itu dilihat dirinci apa yang ada dalam budaya itu. Jadi ada aspek keseniannya, aspek kulinernya, aspek pakaian adatnya, aspek tradisi beragamanya, mungkin aspek pernikahannya. Nah, cari itu selengkap-lengkapnya minimal 5 ya, 5 provinsi atau 5 suku ya. Jadi saya harapkan tidak ada yang mencontek punya temannya ya. Ya, karena kalau kejadian, walaupun saya baca semua tugas Bapak dan Ibu baca ya, kalau kejadian ada yang nyontek, maka dua-duanya nilainya dikurangi ya. Tapi ya malu lah ya nyonteknya. Dan Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ngambil dari internet, jangan di copy mati gitu ya. Paham nggak di copy mati itu? Ikut-ikut sumber. Nggak ada. Iya, saya baca tugas 2-nya itu kayak baca cerpen gitu loh ya. Kata saya ini pinter banget nih bikin kata-kata gitu. Maunya saya ya kita boleh ngambil dari internet dari mana aja, tapi ya kita ubahlah ya kalimatnya, kita permanis. Jadi orang nggak kayak baca sesuatu, orang malah mikir lagi untuk memahami ya gitu loh. Saya heran ya, nggak tahu itu belajarnya dari mana ya. Itu satu paragraf itu bisa sampai 30 baris gitu. Itu pokok pikirannya yang mana coba? Mana itu guru SD yang ngajar kayak gitu? Ngaku, siapa yang aku bikin paragraf lebih dari Ayo ngacung.
Ngaceng daun pisang. Kata saya masa bikin paragraf sampai, setahu saya paragraf itu paling cuma sekitar 5 sampai 10 baris gitu. Ini paragraf sampai 30 baris. Itu pokok pikirannya di mana? Setahu saya belajar bahasa Indonesia itu, paragraf itu terdiri dari satu pokok pikiran gitu loh ya. Satu tema, sedang temanya hanya paling satu baris atau 2 baris, yang lain adalah menjelaskan dari tema itu. Ini satu paragraf sampai mungkin Pak Arif itu contohnya kali. Tapi enggak lah Pak Arif. Sedikit ya. Tapi Pak Arif ada dia kasih poin-poin gitu. Jadi Bapak dan Ibu obah ya. Jadi coba biasa kita nyadur dari orang, tapi kita obah versi kita sehingga pembaca itu lebih paham, bukan semakin pusing melihatnya gitu loh. Bapak dan Ibu rasain loh, saya ngoreksi 30 tugas Bapak dan Ibu gitu. Tulisannya panjang kayak gitu. Bukannya Bapak dan Ibu dapat. Ada yang bikinnya ya sedikit, ya tapi nggak terlalu sedikit, pelit banget, nggak nyambung lagi ya. Ya bikinnya ada per poin, jelas, gitu. Terus bahasanya juga kelihatan bahasa sendiri. Nanti panjang-panjang ya Bunda ya, nanti pusing bacanya. Yang benar kah? Bukan panjang boleh, tapi saya kan bilang dengan jelas dan tepat. Kalau panjang tapi nggak jelas dan tepat juga sama juga bohong. Ya. Kalau sedikit nggak jelas malah tambah nggak jelas ya sama juga gitu loh ya. Jadi ya bukan saya bukan jelas dan singkat ya. Kalau jelas singkat mendikit ya, tapi jelas dan tepat. Gitu. Karena ini loh, ingat ya kita itu bukan isian yang singkat. Orang moderasi beragama ini ibaratnya dia harus banyak ngomong. Ya, maka Bapak dan Ibu ketika saya tanya, Bapak dan Ibu harus menjelaskan panjang lebar sehingga semakin jelas. Jangan panjang lebar tapi semakin tidak jelas. Paham maksudnya? Paham, Bu. Iya, tidak jelas. Pokoknya harus pinter deh semua ya. Kalau enggak saya akan 7 poin aja sama Bapak dan Ibu. Belajar mengarang lagi Bunda. Iya, karena ini kan ibaratnya moderasi beragama ini kan kayak ustadz dan ustazah ya. Harus banyak ngomong gitu ya. Tapi jangan ngomongnya ngalor ngidul, tapi nggak jelas ujung pangkalnya gitu loh ya. Nah, jadi nanti intinya Bapak dan Ibu menjawab diskusi atau membuat tugas harus jelas dan memperjelas ya. Harus jelas dan memperjelas ya. Bukan singkat ya. Saya nggak pernah nyebut singkat ya. Kayaknya moderasi beragama nggak bisa singkat. Kalau saya minta jelaskan. Kalau jelaskan itu berarti harus jelaskan. Jelaskan supaya lebih jelas. Jangan jelaskan supaya tidak jelas gitu ya. Moderasi memberikan menjadi solusi. Iya. Nanti ini baru KB3 ya. KB7 yang paling sulit ya. Siap-siap. Amaritnya udah ternyata dalam. KB7 makanya ini Bapak dan Ibu tuntasin ya KB ini karena kalau persiapan KB7 Bapak dan Ibu akan saya buat berjuang tapi perjuangan yang sangat indah ya. Dan nanti Bapak dan Ibu ini kan kita udah punya tema-tema ya. Coba Bapak dan Ibu nanti saya nanti untuk tugas KB7 itu Bapak dan Ibu nanti pilih tema mana yang Bapak dan Ibu mau angkat.
Ya. Apakah KB 1? Jadi ibaratnya micro teaching ini ya. Ibaratnya micro teaching ya. Apakah KB 1, apakah KB 2, apakah KB 3, KB 4, KB 5 atau KB 6 ya. Jadi dibuat semacam rangkuman yang nanti akan Bapak dan Ibu Ringkasan Ibu. Ya. Poin-poinnya yang nanti akan dipresentasikan di KB 7. Yang mana Bapak dan Ibu suka? Apakah nanti KB 1 yang bagi Bapak dan Ibu lebih menarik ya untuk dijadikan bahan untuk nanti presentasi Bapak dan Ibu? Apakah KB 1, atau KB 2, atau KB 3, atau KB 4, atau KB 5, atau KB 6 ya? Jadi mulailah. Mau nanya Bunda. Ya, silakan. Kalau untuk tugas itu sampai KB 7 ya selesainya. Dari 1 sampai 7 aja ya. Iya. Maunya sampai berapa? 20 sampai 20 buku. Hari KB 1 paling susah udah yang terakhir maksudnya. Nanti Bapak dan Ibu sebosen sama saya kalau sampai KB 20. Enggak, Bu. Bosan nanti. Saya omeli nanti. Bertanya Dapat semprotan rohani. Ya. Pak Rosa mau tanya, silakan, mana wajahnya? Iya. Nah, untuk setiap materi yang diberi dari KB 1, KB 2 sampai KB 7 itu deadline-nya kapan ya? Ataukah langsung besoknya ada Zoom langsung boleh harus selesai atau boleh ditunda dulu? Harus selesai dong Pak, kan capek Sebelum saya Zoom. harus buka pintu KB 1 lagi. Oh Terus, gitu. saya itu kan ketika saya ngecek KB 1 saya lihat dulu nilainya. Itu Bapak dan Ibu sama aja nyusahin saya. Kayak gurunya Bu di e-learning Bu. Senang ya nyusahin saya ya. Kenapa kerja tuh Bu? Mudah-mudahan Tahu nih kalian nih nggak sayang sama saya ya. Sayang Bu. Yang dong Bu. Iya maunya saya ini kan tugas KB 2 itu kan selesai pagi ini nih. Ya hari ini udah selesai semua gitu. Jadi saya kan Mantip. Ya berlamaan dengan Ibu. biar berlama-lama dengan saya. Iya. Kayak KB 1 masih ada yang belum. Kan saya harus ngecek lagi ya. Terus saya woro-woro lagi, terus saya back lagi, buka lagi KB 2, saya lihat lagi daftar nilainya, ya itu kan membosankan seperti itu. Dan yang terus terang lagi bukan membosankan aja, mengesalkan. Itulah yang kami rasakan. Iya, Bapak dan Ibu coba siswanya kalau tugasnya nggak masuk-masuk, kesel nggak? Iya. Banget. Tak cubit nanti. Siapa tuh yang belum? Pak Ibrahim tuh belum masuk tugasnya. Loh Pak Ibrahim tadi malam udah Pak Ibrahim? Udah Bu. Udah saya upload Bu semalam Bu. Kan saya bilang kalau ngupload tuh jangan malam kata saya. Udah Bu. Tinggal Bu cek ya, udah Masa Bu. saya setengah 11 suruh ngoreksi. Ini yang insya Allah yang anu satu lagi nih mau saya upload juga nanti Bu. Iya nggak sopan banget. Ada yang setengah 1 Bu. Saya udah upload tugas setengah 1 dini hari. Saya walaupun WA ya, walaupun WA itu nyuruh orang bangun setengah 1 dini hari. Ada satu yang malam-malam. Orang ngirimnya semalam tuh, saya jam 10 loh Bu semalam Bu. Kan jam kantor tuh sampai jam 4:30 sore. Bu, kan saya udah minta maaf sama Bunda semalam Bu. Lebaran udah lewat lebarannya mah. Pokoknya saya senang dia mau pesertanya bandel-bandel. Masuk aja. Enggak nambah wawasan Ibu banget, nggak ada muridnya bandel.
Saya kan ada kesibukan kemarin tuh Bu, makanya lambat nih. Soalnya yang hari ini selesai lah nanti. Yang sibuk nih ya. Di pelonco malah. Saya semalam itu bikin rumah di KB3 itu saya sampai jam 11 malam, saya sampai tadi malam ya. Saya bikin rumah-rumahnya, saya kasih gambar-gambar biar cakep ketika buka pintu rumahnya gitu ya. Jadi saya udah buat, nanti sesudah Zoom ini Bapak dan Ibu, saya minta mahasiswa untuk enroll Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa masuk ke KB3 ya. Jadi KB3 ini juga hanya 4 jam ya, 4 jam. Jadi nanti hari Selasa kita nanti akan masuk ke KB4 ya. Jadi nanti hari Selasa kita zoom lagi ya. Berarti hari Selasa kita setengah 2 ya. Ya, jadi itu bikin aja rangkuman poin-poin untuk masing-masing KB. Nanti ketika tugas untuk KB7 itu Bapak dan Ibu sudah menetapkan pilihan mana yang nanti akan Bapak dan Ibu presentasi. Saya mau bikin bakso. Bakso apa Bun? Bakso urat. Sapi. Baik. Udah Mak. Ya. Udah ini ya. Udah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Link absen sudah saya share di chat ya. Yang hari ini kan? Ya, yang hari ini. Yang hari ini di chat. Terus untuk KB3 sudah saya enroll, sudah saya buka. Yang Pak Arif itu kan host itu yang suaranya ribut bisa di oh iya nih ya, Pak Arif Bu Prima nih kayaknya yang Bu Prima ya. Oke. Dubbing gitu. Ya, ada yang bertanya? Ya, untuk KB3. Ini penjelasan tadi yang ada pertanyaan. Mohon info Pak Isla untuk absen KB3 udah di linknya ada. Udah di chat ya, di chat. Oh itu baru KB2 Pak. Baru ini yang bawah. Bawah yang baru tuh. Bawah baru KB refleksi aja bagikan dan penjelasan KB3 tanggal 10 ya. Iya. Tanggal 10. Di chat Bu, di chat. Oh iya baik, makasih. Oke, ada lagi? Pada lapar kali Bu. Saya belum masak nih, mau masak sop iga saya nih. Jadi ada yang nanya KB sampai 7 ya? Iya, tergantung itu Bu, suntik apa spiral apa KB. Ada 3 bulan. Masih selah. Oh benar. KB-nya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan ini? Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi untuk memperjelas kita nanti untuk setiap KB membuat rangkuman masing-masing KB begitu ya Bunda. Kemudian yang di akhirnya tadi gimana untuk yang KB 7-nya? Tunggu sesudah iklan yang berikut. Pokoknya dinikmati aja dulu KB-KB-nya itu. Jadi kita buat rangkuman dulu setiap. Iya, tapi rangkuman itu dipahami gitu. Jadi ketika dipresentasikan nanti untuk KB7 itu udah mantep gitu loh. Mantep. Habis putus-putus ini presentasikan. Sinyal. Iya. Ini yang materi yang sudah Bunda sampaikan tadi ada kode etik penjelasan agama. Kemudian ya masih menyambungnya tadi masalah moderasi beragama. Terkadang saya berpikir dan akhirnya menyimpulkan ketika kita
kita dapatkan ilmu tentang moderasi beragama ataupun dalam bahasa sebelumnya di sebelum adanya moderasi beragama ini adalah toleransi beragama. Terkadang saya berpikir gini Bunda, toleransi beragama itu hanya yang dirasakan tuh bagi kita yang pemeluk agama Islam seperti itu. Sedangkan di luar agama Islam itu mereka sepertinya tidak berlaku yang namanya toleransi beragama. Yang ada selalu yang umat beragama Islam yang selalu mafhum gitu ya, selalu memahami dan memaklumi dari di luar agama yang selain agama Islam. Dan lagi-lagi di Indonesia ini memang rawan dengan konflik karena itu tadi isu SARA yang menjadi sasaran empuk untuk dijadikan perpecahan dalam masyarakat bangsa Indonesia, yaitu isu agama. Yang saya rasakan ketika ada kejadian itu konflik agama yang ada di pembakaran gereja itu pada tahun 2000 berapa itu masih belum lama, 2012-an atau 13-an seperti itu. Nah, selama ini kan kalau dalam merayakan hari raya, saya sih pribadi berprinsipnya ya tadi atas dasar toleransi beragama, berkunjung ke tempat tetangga karena kebetulan komplek kami ini sangat multikultural. Ada yang Konghucu, ada yang merayakan Imlek gitu kan, ada yang Natal. Nah, sejak kejadian ada pembakaran gereja, tetangga saya itu padahal mereka suami istri itu orang yang ibaratnya tingkat pendidikannya itu sudah sangat ya tidak diragukan lagi gitu kan. Yang satunya berpangkat jenderal, yang satunya seorang pendidik juga sama guru. Cuma dia guru keturunan Cina itu kan, dan mengajar bahasa Indonesia pula. Jadi orang Cina dan keturunan Cina mengajar bahasa Indonesia dan PNS dua-duanya. Nah, ketika kejadian itu Bunda seperti ada gap gitu ya, ada semacam jarak yang biasanya dia berkunjung karena kebetulan kejadian itu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dia sejak itu saya merasakan kok kayaknya tidak pernah lagi berkunjung untuk merayakan maksudnya berkunjung ke Idul Fitri gitu kan yang umat yang Islam. Nah, jadi akhirnya kami berpikir kok sepertinya ada pengaruhkah gitu dengan kejadian itu. Tapi dalam hal dalam keseharian biasa kita ya biasa berinteraksi seperti biasa, saling ramah, saling menyapa, bercerita. Nah, itulah yang mungkin saya rasakan apakah mereka juga ibaratnya pemahaman moderat. Nah, itulah tadi ini kan tidak semuanya orang bisa memahami bagaimana kita bersikap moderat pada agama yang di luar agama kita. Seperti itu Bunda. Makasih. Ya, sebetulnya ya saya pikir apa yang Ibu rasakan sebagai orang Islam, mungkin mereka juga merasakan seperti itu. Mereka mungkin menyatakan juga kok kita aja orang Kristen yang toleransi, orang Islam enggak gitu loh ya. Nah, itu makanya sekarang moderasi beragama ini bukan hanya untuk orang Islam gitu. Jadi moderasi beragama itu semua agama mencakup di dalamnya gitu ya. Jadi ya untuk kejadian itu tadi ya Ibu menyatakan toleransi beragama itu tidak toleransi beragamanya itu tidak terlalu dalam ya. Kalau moderasi beragama itu tuh kita toleransi beragama tapi masih terbatas pada pokok-pokok agama kita gitu. Ya. Jadi berbeda, toleransi beragama dengan moderasi beragama itu beda. Jadi di dalam moderasi beragama itu ada toleransi beragama tapi dibatasi oleh pokok-pokok agama masing-masing. Ya, dengan kejadian itu ya kita sebagai orang Islam ya syukur aja gitu ya. Oh, kita kan nggak perlu saling berkunjung gitu loh ya. Yang penting
aku di hatimu, kamu di hatiku, ya cukup sudah, walaupun jarak kita berjauhan. Itu aja kan yang penting kan. Ya Iya, enggak? tapi masalahnya rumahnya dekat. Dari saya kan tiga bersaudara. Dari 3 bersaudara ini selalu saya yang jadinya selalu diajak, ya sekarang orang tua kan bilang, ayo kita belum pergi pergi berkunjung ke tetangga itu kan misalnya. Jadi kalau dari yang ketiga ini udah pasti enggak mau Bunda. Selalu saya yang setiap tahun. Tapi ini sebetulnya ada baiknya juga sih. Ya, saya sih enggak mempermasalahkan. Saya ya yang dari yang setiap tahun selalu saya dengan ibu gitu kan biasa berangkat untuk ya kalau yang lain tuh bakalan enggak mau. Nah, ya ibu juga nggak mau nggak apa-apa kan, karena kan itu nggak wajib kan. Dalam agama kita itu nggak wajib. Yang penting kita tidak mengganggu dia nggak mengganggu kita. Dan kalau misalnya ada dia membutuhkan kita, ya kita tolong. Kita membutuhkan dia, ya kita tolong. Ya kalau kita ketemu ya kita saling senyum, saling sapa, itu aja gitu ya. Jadi ya kita bisa menyapa dia lewat WA gitu kan. Ya, apalagi suasana PPKM sekarang. Mendingan kita bercengkrama lewat WA aja. WA grup saya apa? Kemarin Natal justru dia tulis kayak spanduk kecil gitu kan, lockdown. Mohon maaf. Ya udah syukur jadi enggak. Iya memang lockdown kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lockdown selamanya untuk masuk ke rumah dia. Maksudnya masuk ke rumah dia gitu kan. Berarti kan ada hikmahnya juga dia mengasih spanduk begitu kan, sehingga tapi gini Bunda, maaf Bunda. Tapi mengapa selalu Islam dan agama Kristen yang selalu yang selalu sering jadi pokoknya catatan di Indonesia ini yang selalu ya karena kan itu yang dua besar. Coba kalau ibu di Bali, Islam dengan apa kalau Bali coba? Ya Hindu. Nah itu karena mayoritasnya Hindu, Kristennya dikit sono kan. Jadi kalau di Indonesia secara skop besar ya Islam sama Kristen. Iya. Iya, karena sebetulnya ya kenapa orang Islam begitu, kenapa orang Kristen begitu? Karena mungkin orang-orang tertentu itu sama-sama tidak memahami agama masing-masing gitu. Nah, itulah yang dikatakan tadi terlalu ekstrem kanan atau terlalu ekstrem kiri gitu. Jadi orang Islam kalau dia terlalu ekstrem kanan ya yang menganggap agamanya paling benar, maka dia akan sangat membenci orang di luar agamanya dia. Kalau seorang Islam terlalu ekstrem kiri, maka dia akan merangkul, akan bersahabat dengan orang di luar agama lain tanpa mengindahkan pokok-pokok agamanya sendiri. Itu yang haram hantam. Iya, hantam aja. Yang penting ya toleransi. Jadi dia orang yang ekstrem kiri itu dia melakukan sesuatu itu atas nama toleransi yang salah gitu. Dan di rezim sekarang ini kayaknya udah nampak sekali. Ketika harus di rumah ibadah ini dia ikut, rumah ibadah ini dia ikut. Ya, nah itu pemahaman konten agamanya itu tadi. Kalau kita memahami konten agama kita, semuanya udah diatur kok. Bagaimana bersikap dengan agama lain, dengan keluarga, dengan pemimpin, dengan yang lain kan semua udah diatur. Makanya kita yang penting kita tingkatkan pemahaman agama yang benar dulu gitu. Dan jadilah orang-orang beragama yang bermoderasi beragama. Jadi itu yang ekstrem kiri itu, ya, yang dia itu ya campur aduk aja semua gitu. Iya, itu udah ekstrem kiri itu. Jadi ceramah di gereja, terus baca salawat di gereja segala macam itu udah kebablasan ke bawah.
Ya, udah low itu. Udah kiri itu gitu. Ya, kita ya paham aja gitu, nggak perlu kita ributkan. Yang penting Bapak dan Ibu kan paham sekarang kan. Kalau melihat itu berarti itu ekstrem kiri itu. Kalau orang yang menganggap agamanya paling benar, dia yang paling alim, dia yang paling itulah ekstrem kanan. Kalau mengajak ke yang salah itu ya yang disebut dengan radikal. Ya, kita kalau orang Islam kan kita pakai fatwa aja kan. Kita pakai hadis, pakai Al-Qur'an gitu. Tapi jangan sampai istilahnya ekstrem kanan gitu. Harus hati-hati juga kita kan. Kita melarang seseorang tapi sebetulnya itu terlalu berlebihan. Padahal sebetulnya dalam agama penerapan sosialnya nggak seperti itu. Ya. Bunda curhat Bunda. Ada mah, Bunda. Ada Bun. Minum Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gelas. Bersyukur sekali Bunda, saya senang sekali berada di moderasi beragama ini. Kebetulan saya juga di sini tergabung dalam salah satu pengurus FORKOPELI ya, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Jadi emang kita emang bicara ranahnya emang udah arah-arah ke sini. Kemudian dapat ilmu di sini, alhamdulillah senang sekali. Ada beberapa keresahan sih, apalagi materi yang ketiga ini bicara tentang multikultural. Multikultural itu multicultural, artinya Indonesia emang luar biasa, Bun. Kita terdiri dari 600 suku bangsa dan ada 300 lebih dialektika. Untuk bicara ya saja, untuk Kalimantan Barat saja, masing-masing daerah itu beda. Beda dengan bahasa Inggris, di mana saja bilang ya, yes. Kita beda suku, beda. Makanya pemahamannya beda. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan multicultural, kemudian moderat beragama, untuk agama kita ini Bunda, itu terasa sangat meresahkan, terutama ketika terjadi akulturasi, percampuran beberapa kebudayaan, seharusnya tidak menghilangkan etika kebudayaan kita. Contoh, misal stanggi. Stanggi itu kan sebenarnya budaya Hindu, tapi kita gunakan pada saat ada yang meninggal. Nah, sisi baiknya boleh, itu kita gunakan hanya sekedar aroma ruangan saja untuk menghilangkan bau-bauan. Tapi ada hal-hal yang memang sudah melanggar syariat menurut saya. Misal dalam budaya mungkin beda-beda ya, pernikahan umat Islam terutama di daerah kami di sini orang-orang sudah mulai latah, yaitu sudah tukar cincin. Tukar cincin itu kan sebenarnya budaya Kristen, laki kasih cincin, perempuan kasih. Padahal dalam syariat agama kita yang namanya mahar itu memang hanya untuk perempuan saja, berarti yang kasih cincin hanya laki-laki kepada perempuan dan perempuan tidak diwajibkan itu. Nah, ini akulturasi yang sudah melanggar syariat. Itu yang pertama. Kemudian ada keresahan lain gitu ya. Kita beragama, menurut agama kita benar itu bagus. Artinya ketika kita bicara inna dina indallahil Islam, agama Islam lah yang paling benar. Boleh, tapi di mana? Itu di masjid, di madrasah, kemudian di lingkungan umat Islam. Tapi jangan sekali-kali kita bicara agama yang paling benar itu Islam di pasar. Itu kita bisa babak belur. Nah, itulah perlunya moderasi beragama. Nah, kemudian banyak sekali yang salah ketika kita sudah bicara tentang multicultural, yaitu tentang pendirian rumah ibadah, Bunda, terutama di Pontianak. Kemarin ketika kita melakukan survei, perumahan-perumahan yang baru dibangun, mereka sudah bisa nih, oh di sini dirikan gereja, di sini masjid. Padahal aturan pendirian rumah ibadah itu minimal itu ada 20 kakak umat beragama di sekitar situ. Nah, kemudian banyak sekali kalau di sini kelenteng-kelenteng berdiri dengan kokoh dan megah, bahkan miliaran, tapi sepertinya penduduk di sekitar itu tidak ada. Nah, itu kita sudah bicarakan dengan pemerintah daerah. Lagi-lagi mereka bicara itu akan menimbulkan keresahan. Nah, tapi salah satu keresahan, tapi melanggar satu aturan tata pendirian rumah ibadah. Nah, mungkin Bunda, ya
punya solusi-solusi tertentu buat hal-hal seperti itu dalam multicultural. Sekian Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lah inilah yang ini ya yang lagi kita tempuh ini ya Bu ya. Ya. Dengan Bapak dan Ibu mengikuti moderasi beragama ini ya, maka nanti kita akan berusaha mensosialisasikan ya poin-poin seperti tadi itu, strategi bagaimana tetap akun itu tadi ya, misalnya dengan cara media sosial, kemudian dengan forum-forum FKUB atau dengan aturan-aturan pendirian rumah ibadah gitu ya. Ya, memang itu sebetulnya yang bisa mengatasi itu adalah pihak yang berwenang gitu ya, pihak yang berwenang. Ya, kita tahu juga bagaimana kondisi kita sekarang itu ya, pemerintahan kita bagaimana gitu. Makanya untuk ini ya Bapak dan Ibu semua, kita mulai dari individu kita dulu nih sekarang ya. Kita mulai dari individu kita, karena kita tidak bisa merubah sesuatu yang sudah begitu besar nampak di depan mata kita dengan kemampuan kita yang belum ada. Kita kan baru memulai ini Bapak dan Ibu ya, baru memulai. Di BDK Jakarta saja baru tahun ini ada pelatihan moderasi beragama untuk guru. Ya, selama ini hanya untuk penyuluh yang jumlahnya hanya berapa orang sih penyuluh jumlahnya? Ya. Paling juga satu kecamatan hanya berapa orang gitu lah. Tapi dengan adanya percepatan moderasi beragama ini untuk guru-guru, bayangin Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu ikut guru-guru satu sekolah misalnya 2 orang, nanti 2 orang akan mensosialisasikan ke guru-gurunya yang lain. Guru-guru yang lain akan mensosialisasikan ke murid-muridnya satu kelas, berapa kelas semua. Nanti kita akan membentuk bibit-bibit generasi muda yang mempunyai jiwa moderasi beragama. Ya kan? Ya. Jadi cita-cita ini kita ini besar Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, dengan bantuan Bapak dan Ibu nanti di lapangan kita akan bisa mengatasi masalah-masalah itu semua. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ya kita bisa berusaha semampu kita saja ya. Yang jelas doa itu adalah sesuatu yang paling mustajab ya. Ya. Minimalnya jangan sampai kita dalam beribadah itu menemui hambatan-hambatan gitu loh ya. Jangan sampai orang Islam yang menjadi hilang keislamannya. Itulah doa kita untuk saat sekarang. Kita memupuk diri kita pribadi, kemudian kita menularkan virus-virus moderasi beragama ini ke yang lain. Ya insya Allah Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya. Jadi virus moderasi beragama ini akan berkembang dengan pesat. Bisa terbayang Bu? Bukan virus corona ya, virus moderasi beragama dari Bapak dan Ibu. Set. Wow, itu dia akan berkembang luas. Ya. Jadi virus moderasi beragamanya harus virus yang top-chair, yang penyebarannya lebih ganas daripada corona. Oke. Bunda, mungkin terakhir ini ya, ada sedikit pertanyaan lagi. Tadi dikatakan dari penjelasan Bunda tentang bab 3 ini atau KB 3 ini tentang moderasi beragama dalam kehidupan kultural. Sebelumnya telah dibahas tentang atau sudah dijelaskan juga oleh Bunda yang ditanyakan oleh Bu Delvi, lebih ditekankan kepada agama yang berbeda,
Namun pertanyaan saya di sini lebih ditekankan yang seagama. Lebih ditekankan yang seagama, yang Muhammadiyah NU tadi, Bunda. Kalau Muhammadiyah dan NU itu kan sebagai organisasi ya, dikatakan tadi kan sebagai organisasi atau juga bisa dikatakan dengan aliran-aliran, dan yang juga mempunyai sekte-sekte mazhab Syafi'i, Hambali. Kalau kita lihat di sini, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kaitannya dengan yang kita bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada. Apakah ini bisa dikatakan bagian dari liberal atau bagaimana, Bunda, yang mengajarkan bahwa aliran ini Muhammadiyah, NU itu adalah agama yang benar. Kita tahu bahwa kedua aliran ini sama pedomannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di sini mohon penjelasannya, Bunda. Terima kasih. Sekarang ya Ibu melihat NU dengan Muhammadiyah itu dilihat dari segi persamaannya atau dari segi perbedaannya? Kalau saya melihat di sini, kalau persamaan itu kan sama-sama berpedoman ya Al-Quran dan hadis ya Bunda kan. Tapi kalau untuk perbedaan ya kan, misalnya contoh kalau misalnya ada yang pakai NU Muhammadiyah, kalau dalam sholat itu ada perbedaan, misalnya kunut atau enggak gitu. Nah ini bagaimana ya Bunda? Saya mohon penjelasan. Kalau saya sih ada nggak hadisnya tentang kunut? Ada. Lebih umum ya Bunda ya. Ada ya. Ada nggak? Ada kalau orang sholat nggak pakai kunut sah nggak? Sah, Bunda. Kalau orang sholat pakai kunut sah nggak? Sah. Sah. Terus untuk apa kita membeda-bedakan? Yang sah, yang tidak sah itu yang nggak sholat. Betul. Udah, jangan kita melihat perbedaannya ya. Itu biasa ya. Kenapa NU Muhammadiyah begitu, itu kadang dipengaruhi oleh adat, oleh budaya, oleh tradisi orang yang bersangkutan gitu ya. Kalau NU itu kan lebih ke kaum masyarakat abangan, masyarakat kiai kayak gitu, atau kaum pedalaman gitu ya. Kalau Muhammadiyah itu kan berawal dulu dari Budi Utomo itu ya, lebih ke orang kota gitu ya, orang kota gitu lah ya, yang mana dia itu ibadahnya udah lebih ibadah praktis gitu. Iya. Jadi itu hanya pengaruh kecil yang kita nggak perlu ributkan gitu loh ya. Dan kita itu jangan melihat perbedaannya, kita lebih melihat lebih banyak persamaannya atau lebih banyak perbedaannya gitu. Kalau banyak persamaannya dan itu persamaannya sangat banyak banget, perbedaannya jadi dikit, ya itu biasa gitu, nggak usah kita munculkan itu ke permukaan gitu loh. Kita berdiri di tengah-tengah aja gitu. Kadang yang salah itu, misalnya yang salah, kalau saya pikir salah gitu ya, kalau orang berdoa pakai kemenyan gitu, itu kan salah ya. Seperti kebiasaan di kampung saya itu kalau berdoa syukuran ya, syukuran misalnya kelahiran bayi atau apa, nanti ustadznya itu datang berdoa, itu udah bakar kemenyan dulu gitu ya. Kemenyan gitu. Nah itu kan emang itu salah gitu loh ya. Saya orang yang paling protes itu di kampung saya gitu loh ya. Ketika kalau tradisi, kalau mau nikahan tuh malam-malam itu kan anak-anak muda pada kumpul semua ya. Terus mereka mabuk-mabukan gitu. Saya sempat membubarkan kumpulan anak muda itu yang waktu itu kakak saya nikah ya.
Karena memang saya kebetulan lebih dulu nikah dari kakak saya. Nah itu saya membubarkan pesta mabuk-mabukan itu tengah malam. Dan tidak ada satupun yang berani membubarkan. Ya. Ada 2 meja besar itu ya. Jadi malam itu ketika saya dengar musik kok ada ini ya organ tunggal gitu ya. Kok saya jam 10-an udah tidur, tapi ketika jam 11:30-an itu kok musiknya sangat gila banget gitu ya, kayak orang kesurupan gitu kan. Pas saya keluar ternyata saya lihat pada main judi semua tuh. Saya sempat ngomong gitu sama paman-paman keluarga saya tuh, sama kakak saya juga yang laki-laki. Saya bilang kok ini nggak dilarang. Terus mereka bilang waktu itu, ya gimana ngelarangnya, udah kebiasaan begitu seperti ini gitu ya. Akhirnya nggak ada biasa-biasa kata saya gitu kan. Ini mah kalau ada orang main judi ini kita ikut nggak berkah semua, ini kita ikut kecipratan nggak berkahnya kata saya gitu. Akhirnya saya mendatangin itu meja besar panjang ya, ada sekitar 8 orang itu satu meja ya. Itu teman-teman adik saya semua itu ya. Saya katakan sama mereka, jangan main judi dong, kata saya gitu kan. Ya biasalah, dia tidak panggil ini, saya biasalah nih. Ya nggak ada biasa-biasa, kalau saya emang ini dosa atau saya. Udahlah nih tanggung, dia bilang gitu kan. Dia bilang tanggung itu langsung aja tuh saya ambil kartu reminya itu ya, saya ambil kartunya itu. Terus saya datang ke meja yang lain, saya larang juga nggak mau, saya ambil kartunya. Akhirnya mereka pada marah semua dan akhirnya mereka pada pergi pakai motor, kabur semua. Adik saya mendatangi saya marah-marah. Gara-gara kamu nih, dia marah panggil kamu aja. Saya gara-gara kamu nih, teman saya pada kabur semua, dia bilang. Saya dengan lantang bilang, salah saya apa? Kata saya gitu. Salah saya apa? Kalau saya memang salah ngelarang teman kamu main judi, panggil teman kamu itu sekarang, saya minta maaf sama mereka semua. Akhirnya adik saya diam. Besok paginya itu gempar itu. Gempar ibu-ibu yang pada masak, kan pestanya baru mulai kita jam 11-an. Gempar itu ibu-ibu bilang, Ciderma itu membubarkan orang main judi katanya. Pada seumur umur itu nggak ada yang pernah berani gitu. Ternyata pas bubar itu adik saya yang lain bilang, yang perempuan bilang kan dia panggil orang, nang itu kan di bawah tempat tidur ada minuman gitu. Ternyata ada tuh minuman alkohol beberapa botol gitu. Akhirnya saya umpetin itu minuman gitu. Nggak jadi mereka pesta mabuk-mabukan gitu. Nah itu tuh dalam sejarah itu saya menyebut. Nah itulah kita itu berani nggak seperti itu Bapak dan Ibu, menempuh risiko yang seperti itu. Tapi saya melakukan seperti itu karena saya punya power saat itu gitu. Yang di rumah sendiri. Karena di rumah sendiri. Coba kalau di rumah orang lain kan, saya nggak berani saya gitu. Jadi ketika kita punya power untuk melakukan sesuatu, jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan. Nah, sama juga dengan Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu punya power untuk ultimatum sama teman-teman di sekolah kepada murid-muridnya, ini kamu harus moderasi beragama. Nah, kenapa itu enggak kita gunakan kesempatan itu gitu? Ya, jadi gunakan kesempatan yang Bapak dan Ibu punyakan, gunakan kekuasaan yang Bapak dan Ibu punya untuk membuat orang-orang jadi moderasi beragama. Ya. Ya, jangan suruh orang meruntuhkan gereja dulu sekarang, itu mencari mati. Ketika Habib Rizik ke Karawang Bunda, dia bilang
masuk ke kota Singkawang, kebetulan adik yang tugas di sana. Ini pada berhala banyak berdiri, hancurkan. Waduh, baru datang ke Singkawang lalu. Iya. Banyak berhala. Ya itulah tadi, karena ya ada perlu juga sih figur pemberani di tokoh Islam kan harus ya. ada. Ya, makanya juga. ini kan nggak ada yang orang luar agama Islam kan di sini kan? Insya Allah nggak ada. Jadi kita jangan sampai ada nih intel non Islam di sini, ada nggak? Kalau ada non Islam, mudah-mudahan kum fayakum kena corona. Parit tuh. Kalau ada intel non Islam di sini, sama-sama kita doakan kum fayakum corona. Dia belajar, Bu. Dia mempelajari Islam, Bu, Pak Arif. Iya, jangan sampai ada intel non Islam gitu loh. Apalagi nanti Bu Dharma ngomong kayak gini nanti difitnah lagi kan. Aduh. Padahal Bu Dharma kan ngomongnya tidak radikal kan. Bu Dharma membela NKRI. Bu Dharma orang yang berwawasan kebangsaan, boleh dibuktikan, belahlah dada. Ya, gitu ya. Jadi kita nggak takut-takut. Kita adalah orang-orang yang cinta NKRI ya. Makanya Bapak dan Ibu sudah punya jiwa wawasan kebangsaan. Bapak dan Ibu sudah mengerti agama, sudah mengerti kedamaian, dan Bapak dan Ibu akan masuk kepada memahami bahwa kita adalah multikultural, bagaimana moderasi beragama bisa berperan dalam keragaman kita ini. Oke. Oke. Alhamdulillah ya pada betah semua nih. Soalnya saya ajak ke kebun sih. Jadi mungkin Bapak dari Ibu merasa ikutan di kebun ini ya. Iya. Iya, bakso tuh bikin sono tuh, yuk. Bikin di itu tuh, udah nungguin. Berarti nginep ya, Bunda? Wah, anak saya nggak mau diajak tadi, jadi saya harus pulang. Anak saya yang kelas 2 MA itu malas nih kata dia. Ya udah, kalau malas, pokoknya kalau mau makan kirim. Udah makan apa? Kalau udah sholat kirim, udah sholat. Kalau enggak besok harus ikut kata saya. Gitu. Anak atu-atunya perempuan. Ya, yang laki-laki. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi? Pak Ibrahim? Nah, tuh Bu Nurjana. Bu Wiwin. Ada cukup, Pak. Tuh, Pak Islam udah habis 3 piring tuh. Udah. 3 piring, 3 gelas, 3 sendok. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang bertanya? Cukup? Cukup apa? Cukup ya. Cukup ya. Oke. Nah. Jadi gitu ya, Mas Islah, silahkan dibuka aja gemboknya KB3 ya. Siap. Kita jangan sampai salah masuk orang ya. Ya. Banyak tuh, Bu. Nanti kebingungan kok saya diajak masuk ke sini, taunya dunianya dunia lain lagi ya. Gitu ya. Benar. Iya. Ya, saya tolong itu nanti saya dikasih daftar namanya juga ya. Karena saya bingung lah ini apa masih setelah saya salah masukin orang atau gimana gitu loh ya. Kok ada namanya yang aneh-aneh gitu loh. Ada, siap. Bentar saya kasih ya. Ini ada nama Ahmad Latif. Kayaknya nggak ada nama Ahmad Latif ya? Ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ya, itu kasih namanya, daftar namanya gitu. Ya. Jadi ketika ngoreksi itu saya bisa kasih info di WA siapa yang belum menyerahkan tugas gitu ya. Oke. Yang buka star saya bentar lagi gede. Boleh di-share ke Jambu. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan kali ini, refleksi KB2 dan penjelasan KB3,
Saya kira cukup ya Bu Dirma ya. Nanti hari Selasa ya Mas ya. Selasa untuk KB4 ya. Ya. Oke siap. Refleksi KB3 dan KB4 siap. Iya. Pagi, siang? 1:30 katanya. 2, oke siap. Ya, karena udah mulai sekolah. Oh iya benar-benar. Baik, untuk informasi di link absen sudah ya. Terus untuk KB3 sudah saya buka, tingkat tes formatif. Mohon dibuka ininya buat kita dokumentasi Bapak Ibu ya. Tolong wajahnya digedein ya. Wajahnya dibuka ya. Ya, mukanya ditonjolin ke kamera. Bukan ditonjolin. Serem banget. Biar kelihatan itu lubang hidungnya semua. Ya. Bu Sri Andayadi. Ayo siap-siap. Nah, nggak kelihatan wajahnya. Nah, gitu. 1, 2, 3. Oke, siap. Ada 2 page, maaf. Ada lagi, siap. Oke. Baik, Bapak Ibu. Pak Ketua, Pak Arif ya? Ya, Pak Arif. Apa lagi ngelapor presiden, Pak? Nih, Jokowi, Pak Jokowi. Jadi gini, Pak Ketua, nanti mohon maaf Bu Dirma, terima kasih banyak nih Bu Dirma, atau Bu Dirma Maulid, semua ada sebentar buat syaratan Bu. Ya, saya mau masak bakso ya. Ya. Makasih ya sayangku semua. Iya. Bunda, terima kasih, sama-sama Bunda. Tetap semangat semua ya. Amin. Tetap jadi guru-guru yang profesional dan moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dirma. Ya silakan boleh di live Bu Dirma. Pak Ketua boleh diteruskan. Pak Ketua, Pak Arif Budiman. Jadi ada persyaratan sebenarnya kan sebelum masuk PJJ ya, yang surat tugas, terus kontrak belajar sama foto. Foto itu buat sertifikat nanti ya Bapak Ibu. Jadi backgroundnya merah. Backgroundnya merah. Yang penting rapi, kalau bisa formal nanti sertifikatnya itu langsung. Jadi insya Allah kalau digital kita sudah berjaya dengan Sertikus, jadi nanti sertifikatnya digital. Kalau memang tidak nanti dikirim ya. Kalau digital nanti tinggal download aja. Iya, mudah-mudahan saya lagi urus ke BSSN karena ada segmen digitalnya lagi diurus kemarin ke BSSN, belum ada approve sih ya. Sama dari pusat Kemenak. Jadi saya mohon kalau sudah tahu belum nih link untuk persyaratan untuk udah beres kok di awal. Udah Pak. Alhamdulillah, berarti Pak Ketua udah beres semua nih, yakin Pak Ketua ya? Boleh di-share kembali Pak. Boleh share kembali. Ya benar tuh Pak. Ya boleh. Saya share nanti di grup ya untuk persyaratan. Nah nanti kalau memang agak kesulitan, jadi saya kasih opsi aja lah, kirim japri ke saya aja, itu yang kesulitan ya. Bagi yang sudah ya. Japri ke saya aja, karena takutnya user passwordnya berubah gitu kan. Iya. Berubah karena ada yang baru juga kan di sini 3 orang, nanti japri aja ke saya kirim. Ada 3 yaitu surat tugas, kontrak belajar, ya, tapi dikasih nama ya. File-filenya itu. Oh ya Pak Isra. Ya siap Bu. Kan data di awal kan sudah harus kita lengkapi memang kan sebelum di awal ya benar. Cuman ini Pak, di profil saya itu masih diklat yang di awal karena mungkin kuotanya kepenuh maka dipindah ke moderasi. Jadi mungkin minta tolong diubahkan kayak itu karena saya coba edit nggak bisa. Oke, Ibu Amina ya. Iya Pak. Sama Bu Delvi. Ya, Bu Delvi juga. Iya Pak. Saya juga tuh belum upload tuh foto tuh. Karena dipindahkan juga tuh. Oh gitu. Ya. Pak Ibrahim ya? Iya. Coba cek ya Pak. Iya baik. Pak Ibu Amina. Delvi. Pak Ibrahim ya? Ya. Surat tugas ya belum, nantilah gitu juga. Kalau surat tugas kontrak dan foto kita dari awal udah. Ya. Udah dikirim ya?
sudah di awal kan nanti di ujung di akhir juga saya sebelum KB7 masuk saya akan cross check lagi siapa. Oh iya. Iya. Nanti Pak Ketua lah ini yang saya minta koordinasi. Sama nanti di nomor telepon juga yang aktif buat mengganti kuota ya Pak Ketua. Nanti kita bikin Google Form aja untuk validasi data gitu ya. Karena Islam mau tanya. Ya Bu. Yang kemarin kan ada Bunda Dharma kan ada minta kita buat komitmen itu. Ada kemarin kita udah buat oret-oret. Apakah itu nanti diupload sendiri apa langsung ke Pak Isla dulu atau gimana? Ke saya aja gitu. Tapi kemarin saya kan ada 2 Jun tuh udah beli. Pak Ketua dah saya minta kirimin dah komitmennya sama perangkat kelas. Perangkat kelas saya. Perangkat kelas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara ada? Enggak ada. Berarti nggak makan dong. Nggak ada bendahara ya kan? Soalnya nggak bisa makan. Iya. Nggak takut. Nggak bendahara tuh minta nomor rekening bah itu. Baik Bapak Ibu. Jadi ini Bu Aminah, Bu Delvi, Pak Ibrahim ya yang masih di awal ya ininya ya. Iya. Kita tolong cek ya datanya tuh Pak. Ya siap. Nanti saya rubah ke sini saya masukkan. Memang di crossing ini ya Pak. Karena kita udah di akhir-akhir. Iya. Kurang memang. Awalnya kan kita model pembelajaran. Iya. Ya. Bu favorit Bu. Jadi favorit itu kemarin saya menyaring itu ada 1.200 peserta kandidat, sedangkan kuota kita kan terbatas juga ya. Kalau udah belajar semua berarti diklat ini nggak ada. Ya, ada. Tapi nyambung juga ikut ini kan, karena kita zaman-zaman didikan. Ya, makanya begini ya. Sertifikat kita kan sudah terakreditasi ulang. Dan akreditasinya A. Dan memang yang sudah Pak Arif mungkin ada beda dikit ya kalau buat naik pangkat, nanti buat referensi yang honorer ya bisa gitu. Iya. Dia berlaku, tinggal di scan aja kita ada di LAN nomor itu ya. Kita sudah terdaftar di LAN untuk lembaga ya. Dan untuk naik pangkat juga bisa buat bentuk angka. Iya, angka edit ya. Ya itulah itu. Karena saya juga pernah didorong, Pak, tolong terbitin, tolong dikirimin. Akhirnya dia buat naik pangkat. Hanya kurang itu aja, kurang sertifikat. Alhamdulillah, karena masih dummy, saya kirim fotonya, saya kirim ininya, nomornya udah ada, bisa. Jadi nanti kalau sertifikat memang agak lama karena kita minta nomor dari LAN ya, Bapak Ibu ya. Untuk jadwal kegiatan kita Pak bisa ditekan Pak. Oh jadwal. Oh boleh. Siap. Jadi saya share ya. Iya. Jadwal ya berarti. Jadwal juga. Oke. Baik. Tadi perangkat ya. Ya perangkat Bu ya. Perangkat kirim ke Japri ke saya aja siapa aja sama komitmennya. Komitmennya apa aja nanti buat referensi kita juga di balai ya. Siap itu harus ada di BLC itu biasanya. Aduh. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi untuk administrasi diklat ini gitu. Yang teman-teman yang baru-baru itu udah sip ya. Teman baru-baru udah 3 orang, Pak Sarwono, Pak Sarwono, Ibu Prima, ya Bu Prima, sama Ayu. Iya. Ayu. Terus memang Pak Sarwono semalam baru kasih kabar saya sakit ya. Iya. Juga saya kenalkan ke Pak Arif, kepala suku ya, ketua kelas dan Bu Delvi. Pak Isla bilang. Iya. Waktu Pak Isla bilang kurang 1 tuh saya lagi japri teman juga begitu ndak lama kan Pak Isla bilang close. Udah close gitu. Iya, makanya saya buru-buru. Aku tuh begitu. Begitu udah masuk semua, datang saya buru-buru aja. Ayo cepat hari ini. Alhamdulillah udah pas. Close gitu. Ya. Isla izin bertanya Pak. Ya. Ini kan dari tanggal 5 sampai
28. Nah, untuk kajian materi kita itu kan dari KB 1 sampai 7. Apakah KB 1 sampai KB 7 itu selesainya sebelum 28 atau pas di tanggal 28 itu, Pak? 28. Lebih sebelum. 28 itu penutupan biasanya ya. Berarti sebelumnya. Ya. Terus gini, fleksibelnya kita karena kan ada 20 hari ya PJJ itu. Ada juga memang kalau memang belum ya penutupan tetap di 28. Baru sampai KB 6 ya KB 7 terus lanjut. Bisa. Fleksibel lah Pak ya. Penutupan tetap gitu. Ya, ada juga yang seperti itu kayak PPK. PPK kan banyak bahannya itu ya. Iya. Satu bisa lebih dia. Nah, metodologi pembelajaran yang gitu ya. Ada juga yang lebih juga karena waktu itu kemarin kepotong lebaran. Ada juga yang seperti itu kan. Ada juga waktunya kepotong puasa, sebelum puasa ada libur, ada apa gitu. Nah itu. Berarti misalnya KB 5 nanti 3 hari lagi baru Zoom karena misalnya lebaran gitu Pak. Jadi enggak mesti hari ini. Ya bisa begitu. Idul Adha nanti. Ya, tapi target kita sebelum tanggal 28 bis itu aja. Jadi kan nggak banyak waktunya, udah bebas gitu kan. Tenang, kita juga udah tenang gitu ya. Makanya kalau bisa nanti cepet aja alurnya. Jadi fokusnya di KB 1 sampai 7 kalau udah selesai. Kan karena memang nggak ada ujian, nggak ada FTL. Terus ya, paling nanti ada evaluasi penyelenggara itu seminar aja kan dikirim oleh saya. Jadi nggak usah waktu kalau itu sih. Setelah hari juga jadi atau berapa jam lah. Paling itu saya share linknya. Paling itu. Ya, jadi nanti fleksibilitasnya karena memang setahu saya ya itu KB itu bisa sampai 5 sampai 6 karena ini paling banyak, harusnya kan 100 berapa CP gitu ya. Diringkas lagi, ini diringkas lagi, kalau memang tidak mencukupi ya bisa lompat, tetap 28 itu penutupan dilakukan tetap gitu. Karena skema di klub kita harus berjalan tanggal 5 sampai 28 itu tetap. Nanti pas belakangan memang kalau belum selesai ya harus lanjut gitu. Tapi harapan kita ya kita sebelum tanggal 28 habis lah, udah beres kenangan. Nah, saya ngurus tinggal SPJ, pulsa, sertifikat seperti itu gitu. Tapi kalau masih mau lanjut saya juga bingung nanti ya. Sertifikatnya kapan mau kelar nih? Karena nilai saya harus tarik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dikerjakan aja dulu sebelum kayak KB3 sekarang nih udah dibuka. Udah Bu, dan malam udah pada kelar semua kan, udah diupload semua, udah tinggal nilai, besok tinggal 5 buka ya kan. Seperti itu aja. Itu Pak Islah, sertifikatnya disampaikan ke Kanwil atau langsung ke email atau gimana? Kalau biasanya ke sekolah Bu, saya itu. Kemarin sih ke sekolah. Kalau misalnya kalau kita jadi di sertifikat itu nanti pakai login ya. Ibu kita buat mengerti sendiri gitu. Tapi kalau belum juga tergantung BSSN ya. Kalau memang sudah belum bisa ya terpaksa yang draft yang hard copy ya yang kita kirim. Itu nanti ke sekolah biasanya, sekolah-sekolah. Iya, 2 kali saya. Kalau ke Karmena kan jauh-jauh takutnya kan. Kalau ini di mana? Habis ongkos aja buat ngambil. Jadi ke sekolah aja saya kirim, jadi bala yang akan menanggung semua. Ibu tinggal terima, nanti di grup. Sebelum sertifikat di tangan, jangan ada yang keluar. Itu aja. Jadi buat komunikasi kita, kalau sertifikat saya belum nyampe, nah di situ nanti jadi bisa kita sounding, kita cek tracking ya di situ. Pak. Ya. Ke ini aja, ke email aja kalau sertifikat, karena sekolah kami lagi dibongkar. Jadi lagi rehab. Begini Bu. Ya. Memang kalau e-sertifikat itu kan kita harus ada yang tanda kunci itu tuh yang dari BSSN. Jadi bukan QR. Kalau QR itu kan enggak. Sekarang itu udah nggak sah ya QR itu. Jadi ada kunci itu ya. Nah itu ada 3 link. Karena itu makanya saya lagi sibuk mengurusi itu ke pusat.
BSSN, karena kita BSSN gratis. Ada yang BPKP itu ya, itu bayar. Nah, kita pakai BSSN, Badan Sandi Negara, kita koneksikan dengan aplikasi kita. Itu. Kalau memang ini clone, ini jalan berhasil mulus ya, jalan kita sertifikat, sertifikat. Kan ada 2 tanda tangan itu ya, di depan itu ada kepala balai, di belakang balai, kasih ya, makasihnya. Jadi dua-duanya harus kita kasih kunci atau memang ada opsi sih dua-duanya, 1 kunci, 1 QR gitu yang belakang. Yang penting dikunci itu dan di akreditasinya yang logo akreditasi LAN yang sudah dikasih LAN itu harus diterapkan gitu. Dan LAN pun harus tahu, makanya jadi kemarin itu LAN harus tahu juga pada aplikasi I berarti tidak bisa kita serta-merta main comot aja akreditasi LAN-nya, nomornya di situ, ternyata LAN tidak tahu kalau ada I-nya. Itu yang kita lagi bahas. Mudah-mudahan sih mulus ya. Amin. Pak Islam, Ya, boleh nanya lagi Pak Islam? Ya, silakan. Tadi kan Bu Delvi mohon di-share tentang jadwal kegiatan. Bolehkah untuk kelengkapan berkas juga biasanya kan ada surat panggilan, sekalian di-share di grup surat panggilan sama tadi jadwal kegiatan itu kan untuk kelengkapan berkas laporan PJJ juga nantinya dibundel kalau boleh. Oh, bisa. Daftar nama. Ini bisa di-download, Bu, ya. Harus tahu nih di-download. Ya sih Pak, ya boleh. Maksudnya di link di grup kan lebih enak. Oh, bisa. Siap. Terima kasih atas bantuannya. Buat ini ya panggilan peserta ya. Iya, biar di grup mungkin ada kawan yang lain juga memerlukan. Ya, benar. Jadi kalau udah di grup kan agak mudah. Ya, buat surat tugas ya. Iya. Sudah azan Pak Isla, saya pamit live dulu. Ya, Bu. Baik. Saya tutup dulu ya kalau gitu ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Alat juga kita nih sampai jam 12. Iya. Jam 9. Udah lapar juga saya juga. Belum makan sih sebenarnya. Sama Pak. Sama ya. Harus lapar. Baik. Kita sudahi pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Lab ya Pak Arif. Bos ya Pak Arif. Izin lab Bu Aminah nanti saya cross check semua di sini ya sama di. Iya Pak. Di cross check. Ya siap. Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lab langsung. Mantap. Aku baru kali nanya. Jawaban itu. Boleh masing-masing ya. Ya udah pamit. Insya Allah ketemu lagi. Sampai ketemu besok, Bu. Selesai ya. Iya. Salam. Yuk, jaga kesehatan.